Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiar Dewa dengan NPM 0324011106. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD dengan judul materi yaitu ICT dalam IPAS. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian ICT dalam IPAS. Definisinya yaitu ICT Information and Communication Technology atau TIK adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Materi yang selanjutnya yaitu hakikat IPAS dan hubungannya dengan ICT. Mata pelajaran IPAS mengkaji dua aspek utama yang dihubungkan oleh ICT menggunakan sumber informasi digital, yaitu berupa fenomena alam yang mempelajari makhluk hidup, lingkungan, energi, bumi, dan berbagai gejala alam. Kemudian fenomena sosial yang mempelajari manusia, interaksi sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yaitu tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran IPAS bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas proses belajar, yang kedua membantu siswa memahami konsep alam dan sosial secara lebih mudah, menarik, serta interaktif. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital. Kemudian yang keempat, menumbuhkan keterampilan mencari atau mengelola informasi, serta mendukung pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian materi yang selanjutnya itu peran ICT dalam pembelajaran IPAS. ICT memiliki 5 peran utama di dalam kelas. Yang pertama yaitu sebagai sumber belajar yang menyediakan buku digital, artikel ilmiah, ensiklopedia, dan situs pendidikan. Kemudian yang kedua sebagai media pembelajaran dengan menyajikan materi lewat presentasi multimedia, video, animasi, infografis, dan permainan edukatif. Kemudian yang ketiga sebagai alat observasi dan penelitian yang membantu pengamatan lingkungan melalui kamera ponsel, aplikasi survei, sensor, dan peta digital. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi dan kolaborasi dengan memfasilitasi diskusi kelompok melalui platform seperti Google Classroom, email, MS Teams, atau Zoom. Kemudian yang kelima sebagai alat presentasi, wadah bagi siswa untuk memaparkan hasil pengamatan lewat slide presentasi, poster digital, atau website sederhana. Materi yang selanjutnya itu manfaat ICT dalam pembelajaran IPAS. Penerapan TIK memberikan manfaat langsung berupa yang pertama itu mempermudah pemahaman materi yang sulit atau abstrak, misalnya simulasi gunung meletus melalui gambar dan animasi. Kemudian yang kedua meningkatkan motivasi belajar siswa lewat metode kuis digital yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga menyediakan data aktual mengenai cuaca, bencana alam, kependudukan, dan lingkungan. Kemudian yang keempat mengembangkan keterampilan abad ke-21 atau critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kemudian yang kelima mendukung pembelajaran berbasis proyek melalui langkah ilmiah yang terstruktur. Materi yang selanjutnya itu penerapan ICT pada materi IPAS. Contoh integrasi nyata ICT pada topik materi spesifik meliputi yang pertama keragaman budaya Indonesia menggunakan video budaya daerah, peta interaktif, dan museum virtual. Kemudian yang kedua lingkungan dan pelestariannya menggunakan kamera digital, video dokumenter, dan aplikasi pemetaan. Kemudian yang ketiga cuaca dan iklim menggunakan website perakiraan cuaca, animasi kuota, dan analisis data cuaca digital. Kemudian yang keempat sumber daya alam, eksplorasi lewat video, peta digital, dan pembuatan infografis atau poster. Kemudian yang kelima interaksi sosial, menggunakan aplikasi survei online dan media komunikasi grup digital. Selanjutnya ada jenis-jenis ICT yang digunakan dalam IPAS. Beberapa perangkat dan instrumen teknologi yang sering digunakan beserta fungsinya meliputi yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua smartphone, yang ketiga internet dan LMS, yang keempat proyektor, yang kelima video animasi pembelajaran, yang keenam survei, yang ketujuh kamera digital atau AR.
Yaitu contoh aktivitas pembelajaran IPAS berbasis ICT. Langkah proyek nyata mengenal lingkungan sekitar sekolah, yang itu yang pertama mengamati lingkungan sekolah secara langsung, kemudian yang kedua mengambil foto atau objek tanaman menggunakan smartphone, yang ketiga mencatat hasil pengamatan sementara, yang keempat mengolah data temuan menggunakan komputer, yang kelima menyusun laporan dalam bentuk dokumen atau file digital, yang keenam menyajikan hasil proyek melalui presentasi di depan kelas atau aktivitas ini melatih keterampilan observasi, literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan ICT. Kelebihannya yaitu membuat belajar lebih menarik, mempermudah visualisasi fenomena alam atau sosial, yang kemudian menyediakan informasi luas, mendukung kemandirian, meningkatkan motivasi, serta mempermudah kerjasama antar siswa. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan gawai yang memadai, adanya ketergantungan pada internet, fasilitas sekolah yang belum merata, menuntut keterampilan digital tinggi dari guru atau siswa, kemudian potensi penyalahgunaan teknologi, serta risiko gangguan konsentrasi akibat perangkat digital yang berlebihan. Materi yang terakhir yaitu tantangan ICT dalam IPAS. Tantangannya yaitu keterbatasan sarana prasarana sekolah, akses internet tidak merata, kurangnya pelatihan guru, rendahnya literasi digital siswa, dan keterbatasan anggaran. Kemudian solusinya yaitu melakukan peningkatan fasilitas teknologi sekolah, mengadakan pelatihan ICT bagi guru, membimbing literasi digital siswa secara bertahap, serta menyediakan teknologi alternatif yang sederhana namun mudah diakses. Selanjutnya itu kesimpulannya. ICT merupakan komponen krusial dalam pembelajaran IPAS karena membantu siswa mendalami materi alam dan sosial secara lebih mudah, kontekstual, menarik, dan bermakna. Pemanfaatan teknologi yang bijak dan seimbang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun keterampilan abad ke-21, serta mempersiapkan generasi cerdas untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.